kita menyerang habis Prabowo sekaligus, atau kita memprioritaskan yang lain. Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani ke MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu akan ada janji-janji lain gitu Pak Gatot. Jadi mereka pengen mendengar apa sebenarnya harus akan disampaikan oleh Pak Gatot. Tapi nanti setelah itu bagi yang mungkin ingin bicara secara personal masih berlanjut, masih boleh ya. Tapi tadi ya betul. Tapi saya akomodasi kapan itu kita kedatangan kan salah satu tokoh Bang Tamsil Lindrung ya, wakil ketua DPD. Nah kita ingin dapat penjelasan soal itu setelah Bang Tamsil Lindrung, kita langsung ke Pak Gatot Nurmantio, dan setelah Pak Gatot Nurmantio sudah ditutup, kemudian silakan, masih boleh ya Pak difasilitasi ya sampai lanjut. Ya, terima kasih. Silakan Bang Tamsil Lindrung, nah mic-nya tolong nah ini berdua ini diganti ya. Oke, silakan Bang Tamsil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mohon maaf karena agak telat saya menghadiri kedua undangan pernikahan. Saya juga baru tadi malam kembali dari Korea. Jadi di sana kita deg-degan karena Presiden 3 hari sebelumnya menyatakan batal ke Korea. Hanya di Jepang saja. Akhirnya Duta Besar Pak Cecep dapat telepon dari Menteri Luar Negeri menegaskan tentang pembatalan itu. Korea Selatan. Beliau sampaikan kalau batal ke Korea tapi juga batal ke Jepang itu nggak ada masalah. Tapi kalau ke Jepang kemudian tidak ke Korea, itu tamat, selesai kita dengan Korea. Karena Korea sekarang ini menunggu terus kapan Jepang mengumumkan bahwa beliau datang, maka pada menit setelahnya itu Korea juga akan mengumumkan bahwa beliau juga datang ke Korea. Kemudian disampaikan Korea sudah mempersiapkan penghargaan tertinggi untuk presiden kalau datang. Baru satu presiden yang pernah mendapatkan itu, yaitu Presiden Soeharto, mertua beliau. Akhirnya disampaikan dan kembali memutuskan jadi berangkat, dan mereka mendapatkan penerimaan yang luar biasa. Itu pertama info yang saya sampaikan. Yang selanjutnya, kok rasa-rasanya saya setelah beberapa kali bertemu presiden, saya semakin yakin bahwa untuk presiden ini perlu dapat dukungan dari kami. Seperti bulan Ramadan tahun lalu yang saya sampaikan, kita harus fokus. Beliau sebenarnya mungkin hanya dengan beberapa orang dia eksplisit menyampaikan bahwa dia perlu bantuan menghadapi kekuatan yang lain. Ya saya kira kalau Pak Sapri Samsudin kita ajak bicara, dia tahu betul bagaimana kekuatan Solo ini, bagaimana kekuatan Luhut ini. Saya hadir bersama-sama dengan Pak Sapri di BI waktu acara di BI itu, presiden juga datang. Ya, saya melihat bagaimana presiden ketika menyampaikan pidato di BI itu, dia kelihatannya tertekan sekali dengan Luhut. Tetapi dia, saya melihat, mendukung apa yang dilakukan Pak Sapri bersama Pak Menko Polkam. Jadi selanjutnya 2 kali saya ikut pertemuan menghadirkan tokoh-tokoh ormas Islam, pernah juga tokoh ormas agama lain hadir, tapi ada secara khusus ormas Islam. Kemudian ada lagi secara khusus MUI. Dan teman-teman di MUI ini yang tadinya sangat kritis terhadap beliau, khususnya kaitannya dengan BOP, tapi setelah itu mendapatkan penjelasan, berbalik memberikan dukungan penuh. Termasuk Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia menantang siapa yang kurang jelas tentang sikap Presiden tentang BOD ini, datang ke saya atau hubungi nomor telepon saya akan memberikan penjelasan.
saya Dia udah lebih dari Prabowo. mungkin. Ya, dia menyampaikan seperti itu. Jadi saya melihat beberapa kali saya bertemu itu dan kaget lagi karena setelah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, saya tanya, kok beberapa hari ini Anda tidak muncul, Anda kemana saja? Saya mengkondisikan, kata beliau, agar negara-negara di Timur Tengah, karena Presiden berpandangan bahwa negara-negara di Timur Tengah ini sangat lemah. Sudah lemah, berpecah lagi. Antara Arab Saudi dengan Uni Emirat tidak bisa dipertemukan. Kalau Presiden ketemu Arab Saudi tidak bakal diterima oleh Emirat, harus pulang dulu. Sebaliknya juga kalau Emirat ya Arab Saudi tidak terima. Nah, karena itu beliau tugaskan Anies untuk mensosialisasikan mengenai rencana Presiden supaya melemahkan Israel. Caranya bagaimana? Kita ajak negara-negara Timur Tengah untuk bersikap. Selama ini untuk membantu Palestina apa yang dia lakukan? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Nah, ada orang satu ini mungkin kita bisa anggap agak gila, tapi bisa juga kita minta untuk bisa membantu. Karena itu kita ajak negara-negara di Timur Tengah ini, negara-negara Teluk ini untuk berada di belakang Trump untuk membentuk suatu, sebelumnya istilahnya dia bukan BOP, tetapi ada istilah lain, saya lupa apa yang dia sebutkan itu, tapi intinya sama. Jadi Anies Mata menyampaikan sebenarnya sesungguhnya sebelum Trump menyampaikan ide ini, kami lebih duluan mensosialisasikan untuk minta dukungan kepada 7 negara-negara di kawasan Teluk yang pada akhirnya menyetujui. Ya, dan di sanalah Prabowo semakin percaya diri untuk masuk ke dalam itu. Dan itu dia menyampaikan terbukti setelah pembentukan BOP itu, kemudian tidak sebesar sebelumnya serangan-serangan terhadap Palestina, mulai menurun. Akan tetapi karena Israel merasa bahwa ini adalah ternyata bukan ide Trump ini, dia kemudian mengalihkan dengan cepat-cepat melakukan serangan kepada Iran. Nah, itu. Jadi itu Anies Mata yang berkeliling, dia menyampaikan seperti itu. Kemudian di kalangan ormas-ormas Islam ini merasa bahwa mulai sejak pelantikan presiden ini, kita merasa bahwa ada aura yang sangat diuntungkan umat Islam. Pertama, statementnya tentang akan membangun Indonesia, membawa Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira semua ikut mendengar ketika menyampaikan pidatonya itu. Kemudian yang kedua, dia menyampaikan bahwa dia akan ikut berjuang untuk Palestina merdeka. Itu yang dia sampaikan. Yang ketiganya, seperti kita saksikan bersama, umat Islam merasa sangat tersanjung karena dia membangun perkampungan haji di Mekah. Dan itu sudah dilakukan pembebasan lahan, sudah beli satu hotel yang menampung 2.400 kamar, kemudian membeli 2 lahan, satu gunung yang luasannya lebih 5 hektar. Dan juga dia menyampaikan bahwa Palestina bukan baru sekarang saya membantu. Waktu saya Kopassus, nanti bisa cross check ini sama Pak Gatot, dia menyampaikan bahwa dia aktif melakukan bantuan dan memberikan pelatihan. Terutama setelah saya dipecat, saya ke Yordan dan silahkan konfirmasi kepada senior-senior Gaza. Saya memberikan pelatihan kepada mereka. Dan salah satu strategi untuk mengirim pasukan ke sana, dia bilang karena Gaza itu kecil. Kalau ada tentara Indonesia di sana, tentu dia sangat mempertimbangkan untuk melakukan serangan. Apalagi kalau ditambah dengan tentara-tentara dari negara-negara Teluk. Itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ketua kita, Pak Gatot ini adalah seorang ahli strategi. Apa lebih tepat? Kita menyerang habis Prabowo sekaligus atau kita memprioritaskan yang lain? Misalnya Wapres, kita prioritaskan untuk itu.
Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani Ketua MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo. Yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram konstitusi. Nah, saya nggak tahu. Karena itu saya kira itu Pak Gatot, saya mohon maaf nanti karena saya mau ke Bali ini sore ini jam 4.30, jadi 2:30 saya tinggalkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perspektif yang berbeda lagi dari Bang Tamsin Lindrung ya. Nggak apa-apa, ini memang kami memang begitu ya. Banyak sekali perspektif-perspektif, tapi tadi itu on the record ya, semua pernyataan ya. Ya oke. Nah, yang penting itu saya jelaskan karena itu kan berkaitan ada strategi dan taktis dan strategi tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Tamsin Lindrung. Budiawan, monggo silahkan di ambil tempatnya ini, langsung silahkan untuk semua yours ini Mbak. Ini pokoknya semuanya urusannya serahkan Mas Onti ini dulu untuk memberikan gambaran Indonesia ini bertahan nggak sih sampai akhir tahun. Gitu. Terima kasih Mas Tersu. Terima kasih atas undangannya Pak Gatot, rekan-rekan kami dan yang lainnya. Ya, ini kita menghadapi situasi yang konflik. Sekarang banyak mempertanyakan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Banyak yang mengatakan, yang berspekulasi bahwa ekonomi kita tidak akan bertahan sekitar bulan Agustus gitu ya. Sekitar 6 bulan, 5 bulan dari 6 bulan sekarang lah. Tapi gini, selalu saya katakan bahwa kita ada masalah, 3 masalah dalam menghadapi konflik. Kenapa saya menekankan konflik? Karena kalau ekonomi kita tanpa ada tekanan eksternal, itu ekonomi kita akan masih bisa survive. Seperti pandemi, itu kita masih bisa survive. Karena apa? Karena kalau fiskal saja tidak akan menjadi masalah moneter. Yang masalah ekonomi secara kenegaraan yang bisa membuat kolaps adalah masalah moneter. Masalah moneter khususnya rupiah. Jadi kalau kita lihat semua ekonomi negara-negara yang bermasalah dengan ekonominya, lalu terjadi pergantian-pergantian pemerintahan, maka akan terjadi inflasi besar-besaran, valuta terdepresiasi besar-besaran, sehingga itu menuntut rakyat ke jalan dan meminta pergantian dari rezim. Nah, sekarang bagaimana kondisi Indonesia? Artinya berapa? Kalau kita berspekulasi, apakah rupiah ini akan terdepresiasi 20%? Kalau dia masih terdepresiasi baru 10% saja, itu kita masih aman-aman saja. Aman-aman dalam arti, kalau dia bisa menahan cuma 10%, berarti kita masih bisa mendapatkan sumber-sumber dari eksternal untuk mengintervensi rupiah agar dia bisa naik lagi. Rupiah pernah terdepresiasi 2 kali, dan 1 kali adalah cukup tinggi, yaitu 13,5%. Yang pertama tahun 2014-2015, tapi itu waktunya panjang, sekitar 11 bulan, rupiah terdepresiasi 20% dalam 11 bulan itu. Lalu kemudian di 2018, dalam 9 bulan, dia terdepresiasi 13,5%. Pada saat pandemi, rupiah terdepresiasi 20% dalam 1 bulan, dari 13.675 menjadi 16.575, 20% terdepresiasi dalam 1 bulan. Lalu kemudian Indonesia, kurs rupiah pada saat itu hanya terselamatkan kita dipercaya oleh asing, dia membeli international bond senilai 4,3 miliar US dollar. Nah, ini yang selalu menyelamatkan. Jadi kalau kita lihat rupiah kita ini secara fundamental hanya tergantung dari aliran uang pinjaman dari utang luar negeri. Nah, kalau kita melihat kalau rupiah terdepresiasi 20%, itu menjadi berapa? Menjadi 20.400 dengan baseline 17.000.
apakah mungkin menjadi 20.400? Kita merasa bahwa hal ini sesuatu yang tidak mungkin. Sama juga kalau kita bicara di 2000 berapa? 2018 itu rupiah sudah mencapai 15.000. Sebelumnya adalah 13.000. Sekarang kita tidak terbayangkan bagaimana rupiah bisa 17.000 gitu. Nah, ini akan terdepresiasi terus pelan-pelan. Tapi sejauh mana bahwa ini cepat? Nah, konflik dari Iran ini bisa mempercepat depresiasi dari rupiah ini. Yaitu apa? Yaitu terjadi kalau semua investor menginginkan menyelamatkan dia punya investasi dulu. Nah, biasanya di dalam kondisi konflik, maka yang terjadi adalah uang-uang ini dari emerging market seperti dari Indonesia itu akan keluar menjadi ke safe haven. Jadi negara-negara maju yang dianggapnya aman, dan juga mata uangnya mereka sudah dalam rupiah di US dollar, jadi tidak masalah. Ketika kita memperingati bahwa ini bisa saja terjadi 20.000, tetapi banyak yang pejabat-pejabat di pemerintah merasa ya jangan menjadi jangan menjadi menakut-nakuti gitu kan, jangan menakut-nakuti. Nah, saya mengambil contoh. Ada satu ekonom Amerika, Nuril Robini, itu dia 2006 dia sudah mengatakan bahwa Amerika dan dunia yang bisa mulai terkontaminasi kepada dunia, yaitu resesi di dalam bidang perumahan, ya, mortgage, housing loan. Nah, itu dia bilang katanya akan bisa membuat dampak efek kepada negara-negara lain. Pada saat itu dia diundang oleh IMF, lalu dia mengatakan begitu, maka dia dikenal sebagai Mr. Doom. Jadi hampir tidak mungkin ekonomi Amerika lagi tinggi-tingginya 2006, sampai kemudian dia melihat tanda-tanda bahwa di sini terjadi bubble, kemudian terjadi 2007 September, ya, sekitar dari kuartal ketiga, dan ini menjadi resesi finansial yang terbesar setelah Perang Dunia Kedua, setelah Great Depression. Nah, sekarang kita melihat, apakah Indonesia tidak mungkin bahwa ini terdepresiasi 20%? Kemungkinan di situ ada, dan pernah terjadi di dalam 3 periode tadi, 2014-15, 2018, dan 2020. Nah, artinya apa? Artinya Indonesia ini tidak mandiri. Fundamentalnya sangat rapuh. Nah, begitu ada konflik, ini akan terjadi selalu krisis-krisis yang membuat capital outflow. Dan kalau capital outflow yang tadi terjadi, rupiah akan terdepresiasi tajam. Nah, tinggal kita berharap bahwa masih ada pihak asing yang mau meminjamkan uangnya begitu kita perlu, kita keluarkan international bond, lalu mereka bisa membeli lagi. Kalau tanpa itu, kita sulit. Sekarang, saya mau ke 97, tahun 1997 dan 1998. Ada yang mengatakan bahwa situasi sekarang berbeda dengan 97-98. Saya memberikan gambaran 97-98 seharusnya lebih kuat dari kita sekarang. Lebih kuat. Pertama, kita salah mengatakan bahwa 2.400 pada saat itu, sekitar bulan Juni, menjadi 16.000. Nah, ini kelihatannya sangat tinggi sekali. Sekarang udah nggak mungkin begitu. Begini, pada akhir Juni tahun 97, itu rupiah di 2.400. Lalu kemudian pelan-pelan terdepresiasi sampai di akhir September sekitar 3.500. Antara 3.000-3.500. Hanya 30% terdepresiasi. Pada saat itu Pak Harto sudah tidak kuat. Lalu 8 Oktober menyurati IMF. Jadi rupiah baru terdepresiasi 30%. Menyurati IMF, dan IMF memberikan jawaban. Jadi ada beberapa diskusi. 5 November menyetujui pinjaman untuk Indonesia sebesar 10 miliar dolar. Tapi uang itu tidak masuk, belum masuk uang fisiknya, sehingga uang itu masih keluar terus dari investor.
Nah, kalau sudah 3.500 ke 6.000 itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Ini namanya dampak jadi snowball effect. Jadi sudah tidak menentukan lagi. 3.500 ini yang menentukan. Kalau 3.500 ke 6.000 pada akhir Desember itu sudah tidak menentukan. Indonesia sudah default. Nah, dari Desember bayangkan hanya 2 minggu, hanya 3 minggu dari 6.000 menjadi 16.000. Hanya 3 minggu. Hanya 2 minggu menjadi 15.000 dan menjadi 16.000. Ini sudah dampak snowball effect aja gitu. Udah nggak menentukan lagi. Yang menentukan itu adalah waktu di 3.000-nya itu. Kita bisa bertahan apa tidak gitu. Nah, itu waktu uang tidak masuk jadi jadi kita sudah tidak bisa menahan dari capital outflow. Nah, kalau sekarang ini terjadi, kita punya fundamental, ini sekarang ini jauh lebih buruk. Kenapa jauh lebih buruk? Waktu tahun 97, itu tidak ada utang negara yang default. Tidak ada. Utang negara semuanya adalah melalui IGGI, ya, jadi multilateral, atau setelah itu menjadi dari CGI. Jadi tidak ada yang seperti SBN sekarang gitu. Sekarang SBN katanya Indonesia punya surat utang negara jangka panjang. Jangka panjang maturity. Tetapi exposure untuk default adalah harian. Karena apa? Karena investor bisa menjual anytime. Bisa menjual di pasar modal, di pasar saham, pasar obligasi. Anytime dia bisa jual. Jadi untuk keluar 10 miliar, 15 miliar, itu sangat mudah sekali gitu. Itu membuat pressure. Nah itu. Jadi dulu yang tahun 97-98 yang default adalah swasta. Yang utang-utang swasta yang kemudian masuk ke BLBI, bank yang masalah gitu. Dia tidak bisa menjalankan itu lalu itu. Nah, sekarang ini exposure-nya dua, swasta dan negara. Bahkan negara ini jauh lebih besar. Jadi ada 440 miliar sekitar gitu ya, 437 gitu. 440 miliar utang luar negeri Indonesia. Kalau keluar 3% saja, 3% dari 440 miliar, itu sudah 13 miliar lebih. 13 miliar dolar, 3% keluar, ini berpotensi menghantam, kalau dia cepat ya, itu berpotensi membuat rupiah terdepresiasi paling sedikit 10%. Paling sedikit. Kalau 5% yang keluar, 20 miliar, 22 miliar, 20% ke atas. Karena kalau kita pelajari tahun 2014, 2015 yang keluar itu cuma sekitar 10%. Yang paling tinggi adalah 10 miliar, sorry. Yang paling tinggi adalah di 2018 yang keluar 18 miliar. Di 2020 dalam 1 bulan keluar 10 miliar, rupiah terdepresiasi 20%. Jadi ini kita yang mengingatkan kepada pemerintah, ya evaluasi yang benar, jangan kalau pengamat bicara lalu dikatakan menakut-nakuti masyarakat seperti Norel Robili di Amerika, dia bicara begitu seolah-olah menakuti. Ini bukan masalah menakuti, masalahnya Anda evaluasi apakah yang disampaikannya pernah benar apa tidak gitu. Jadi saya rasa ya kita harus waspada demi Indonesia, kita harus siap memberikan masukan apapun tanggapannya gitu. Saya rasa gitu. Terima kasih. Kita berpaparan dia Pak, ini jangan tanya jawab, Pak, perlu tanya jawab. Mas, soalnya Mas ini kan mau pulang ya. Ya lanjut saja dulu ya. Oke, terima kasih Mas Antoni Budiawan. Tadi walaupun tidak menakut-nakuti, tapi apa yang Anda sampaikan membuat kita takut. jadi gimana dong? Karena angka-angkanya memang cukup menakutkan ya, dan seharusnya nanti mestinya kita eksplorasi lagi ya. Sebenarnya sayang beliau akan pergi, tapi ini salah satu ya. Oke, jam 2 jalan. Oke, masih jam 1 aman ya. Kita lanjutin nggak? Masih jam 2 jalan, masih 1 jam lagi ya beliau. Kenapa? Saya masih ada beberapa instrumen yang bisa teman. Hah? Jadi sekarang mau menanyakan ke Mas Antoni? ya, Pak Pudung Budiawan. Mau tanya ke Pak Antoni? Ya udah, kalau apa kita kasih ya Pak ya. Oke, silakan. Kita kasih 15 menit ya. Silakan. Ya, tadi dikatakan tadi kalau seandainya masih ada funder-funder atau investor luar port, ya,
kita akan mengantisipasi daripada depresiasi tadi itu dan apa namanya kegundahan keuangan itu. Nah, sekarang ini fenomena apa? Saya lihat di lapangan, banyak sekali sekarang private jet dari Timur Tengah, dari Saudi mana-mana, pada di sini semua. Mereka sudah tidak aman lagi menyimpan uang di Amerika dan di Eropa. Sehingga sekarang itu larinya ke sini. Cuma lagi mencari jalan keluar bagaimana cara mereka dananya bisa masuk di Indonesia. Agar supaya, dan karena kalau di negara lain kan resources kurang, di sini resources tambang-tambang banyak sekali proyek-proyek yang menjadi underland. Nah kalau ini bisa masuk, bisa difasilitasi, saya kira ini sesuatu yang bisa membentuk daya tarik kita kepada perkembangan keuangan ini. Saya kira mereka sudah tidak aman lagi dan akan dijatuh mereka di Amerika, ngomong Timur Tengah itu. Kalau di dan lain banyak sekali masuk Indonesia. Yang ngomong orang Indonesia ya, bukan orang Timur Tengah ya. Silakan. Ya, jadi gini, Pak Bin. Jadi yang harus kita lihat adalah secara institusional bahwa perorangan mungkin ada mau investasi, mau mengalihkan uangnya, ya mungkin saja bisa. Tetapi apakah itu cukup untuk mengkompensasi capital outflow? Yang kalau kita bicara tadi 10 miliar, 15 miliar atau berapapun itu gitu. Nah ini, jadi FDI kita itu cuman setahun itu maksimum ya foreign direct investment kita itu saat ini maksimum sekitar 20 sampai 25 miliar gitu. Itu setahun gitu. Itu seluruhnya gitu. Dan sampai saat ini itu kita punya foreign direct investment masuk terus segitu gitu. Total di dalam 10 tahun itu 242 miliar gitu. Tapi tidak bisa mengurangi atau mengkompensasikan capital outflow itu. Jadi bahwa opportunity itu ada saja, tetapi secara global kalau kita lihat bahwa setiap pihak menginginkan dia punya aset adalah lebih aman, dan kita belum melihat bahwa Indonesia bagaimana kalau benar-benar ini terjadi konflik berkepanjangan, kalau inflasi. Sekarang kita lihat bahan baku kita ini sudah tidak ada, beberapa bahan baku kita ini sudah kekurangan. Plastik sini sudah terjadi kenaikan 30-40% plastik. Jadi di sini disrupsi ini yang lebih mengkhawatirkan. Nah, Indonesia bahan baku itu masih tergantung dari Timur Tengah itu juga, dari LNG lah, dari turunannya gitu. Bahwa harapan itu ada, tetapi saya melihat secara global itu kita bisa terdampak lebih buruk. Demikian. Oke, satu lagi ya kalau ada yang mau Mas Anton Budiawan sebelum ya Mas Abrin. Ini panjang di zaman Jokowi itu terjadi deindustrialisasi. Nah sekarang sudah 1,5 tahun, bagaimana? Masih terjadi itu karena industri penting untuk menampung tenaga kerja. Iya, jadi kita ini sudah tersusul oleh Vietnam. Jadi pendapatan per kapita kita itu 5.083 US dollar pendapatan per kapita. Vietnam sudah 5.026, sudah menyamai. Lalu tingkat kemiskinan Vietnam untuk kriteria yang sama kita masih 68%. Vietnam kurang dari 20%. Vietnam sudah tidak ada kemiskinan ekstrim. Kita 5,4%. Nah, jadi ini adalah dampak dari deindustrialisasi. Nah, Vietnam melakukan industrialisasi. Nah, sebetulnya saya ada grafik bagaimana waktu Pak Harto dia industrialisasi sektor manufakturnya kontribusinya sampai 20% lebih. Nah, kemudian kita sampai 27%. Tahun 2000 awal 2000 pasca reformasi itu turun sekarang ini 18%. Dampaknya ini luar biasa. Dampaknya adalah kepada pendapatan real masyarakat. Kita sekarang beralih ke sektor informal sebelum kita mencapai status negara maju. Nah, ini terjadi deindustrialisasi dini, premature.
deindustrialization. Nah ini yang tadi. Jadi sekarang ini apakah sudah terjadi pembalikan apa belum? Belum. Jadi kalau kita lihat ini malah masih memperdalam. Contohnya itu lagi ini saya memberikan makalah saya, lagi ini Prof Din mengundang saya dengan para Madinah, saya narasumber di situ. Saya katakan, lalu situ dikaitkan dengan Asta Cita. Asta Cita ini di dalam makalah saya mengatakan malah berpotensi memperdalam kita punya deindustrialisasi. Misalnya MBG itu apa? MBG ini adalah bukan industrialisasi. MBG ini adalah kompensasi atau peralihan untuk konsumsi. Jadi ini konsumsi. Jadi tidak ada industrialisasinya gitu. Jadi dia berpotensi memperlemah. Nah, kenapa deindustrialisasi ini memperlemah? Deindustrialisasi kita beralih kepada sektor-sektor informal. Seperti kalau di Asta Cita ada kita mau memperkuat ekonomi daerah. Nah, itu semuanya non-ekspor semua kebanyakan. Mereka tidak bisa bersaing dengan ekspor. UMKM itu non-exportable, jadi not tradable. Kita cuma hidup di dalam diri kita sendiri, di dalam sini, tetapi kita tidak bisa meningkatkan ekspor kita. Ekspor kita dengan Vietnam sekarang ini kita cuma 60% dari Vietnam. Ekspor kita 60% dari Vietnam. Nah, padahal waktu di 2014 kita itu 1,3 kali lipat. Sekarang kita 0,6 kali lipat. Sampai sedemikian rupa hebatnya. Nah, Vietnam bisa berhasil begitu karena dia melakukan industrialisasi dari sekitar belasan persen itu, sekarang itu sudah menjadi 25% gitu. Nah, ini yang membuat itu. Jadi saya belum melihat bahwa sekarang ini ada industrialisasi, dan ini sebetulnya kunci. Kalau kita mau sejahtera, bukan hanya yang tadi MBG lah, yang lain itu sebetulnya permasalahan fiskal. Tidak permasalahan dari kita punya industri, meningkatkan kita punya daya saing industri. Ya. Oke, terima kasih Mas Antoni Budiawan.